Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selamat menyaksikan. Lalu, apa sih definisi dari pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Yang perlu diingat adalah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Lalu, apa sih faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara? Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Lalu, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Barang-barang modal dan teknologi, manajemen, kewirausahaan, sistem sosial dan sikap masyarakat, serta luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Jika faktor-faktor ini terpenuhi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga akan semakin baik. Lalu, bagaimana sih cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus pertumbuhan ekonomi pada tahun T sama dengan perubahan GE dibagi GNP pada tahun dasar dikali 100%. Contohnya sebagai berikut. GNP tahun 2012 sebesar 800 triliun, GNP tahun 2013 sebesar 900 triliun. Maka, besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah sama dengan 900 dikurangi 800 dibagi 800 dikali 100% sama dengan 12,5%. Sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah sebesar 12,5%. Lalu, ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang terkenal di dunia. Menurut aliran merkantilisme, menurut aliran klasik, menurut aliran neoklasik, dan menurut aliran historis. Yuk kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Yang pertama, kita akan membahas teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri, serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Lalu kita akan membahas ekonomi menurut aliran klasik. Adam Smith mengungkapkan teori ini di dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, tingkat teknologi, serta adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Sedangkan menurut teori David Ricardo bukan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan akan membutuhkan tanah atau alam. Lalu kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama yaitu Joseph Schumpeter, menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Lalu Harold Domar, dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harold Domar, bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Yang terakhir, menurut teori Solow-Swan, ada 4 anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, yaitu tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu, fungsi produksi, kecenderungan menabung, dan masyarakat berinvestasi di dalam perekonomian. Teori yang terakhir yaitu teori aliran historis menurut Friedrich List, Bruno Hildenburg, Karl Bucher, Werner Sommer, dan Rostow. Masing-masing tokoh memiliki tahap pertumbuhan ekonomi masing-masing. Selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang
oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha, meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang produktif. Kemudian, pendapatan nasional. Dan yang terakhir, tingkat konsumsi potensial dari suatu. Lalu, bagaimana sih suatu negara bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi? Kita harus lihat indikatornya, teman-teman. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian, adanya peningkatan GDP, distribusi pendapatan yang relatif merata, hingga investasi asing atau investasi lokal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pasti kalian bingung, apa beda pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Yuk kita lihat masing-masing perbedaannya. Yang pertama, pembangunan ekonomi, kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Kalau pertumbuhan, kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Kemudian, kalau pembangunan, itu kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada persentase kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan jumlah penduduk. Hingga kalau pembangunan, peningkatan kemakmuran, sedangkan pertumbuhan, peningkatan pendapatan nasional dan karena setiap negara berkembang memiliki masalahnya masing-masing, biasanya pemerintah menerapkan kebijakan dan strategi pembangunan, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional, memperjelas koordinasi antar lembaga negara, menghindari ekonomi biaya tinggi, memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator, memperbaiki struktur perekonomian nasional, dan pengelolaan ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional. Jadi, peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memperbaiki ekonomi di negara berkembang. Demikianlah presentasi mengenai materi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya.